Qala wala quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber subbreaker di manapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mensubscribe, yang suka tentunya, yang tidak suka ya tidak usah di subscribe. Untuk yang saudaraku yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk semua saudara-saudaraku, entah itu subscriber ataupun yang tidak subscribe, yang melihat tayangan ini di manapun berada, entah itu yang berada di Indonesia, di tanah air maupun yang ada di luar negeri, semoga semua saudara-saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, plus mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berjumpa dan saling mendoakan. Tentunya insyaallah kita bisa doa menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku di manapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa. Nikmatnya ini sangat luar biasa berharga ini, karena biasanya mohon maaf hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Padahal nikmat sehat ini Masya Allah luar biasa sekali manfaatnya, luar biasa sekali kenikmatannya, dan luar biasa sekali harganya, dan Masya Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita punya apapun di dunia ini, kita punya mobil, punya istri cantik, punya rumah, punya apapun, kalau badan kita tidak sehat maka tidak ada gunanya. Maka oleh sebab itu kita yang masih diberikan kenikmatan kesehatan ini, mari sama-sama kita syukuri, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Wujud syukur yang sebenar-benarnya adalah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya, itulah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Karena apapun yang kita nikmati saat ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Oleh sebab itu kita tidak akan bisa untuk membalas ataupun membanding-bandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seandainya seluruh daun dijadikan sebagai buku dan seluruh air di lautan menjadi pena untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bernafas, dan masih banyak lainnya yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu yang terpenting harus dinikmati saja apa yang diberikan Allah, dan juga disyukuri apa yang diberikan Allah ini dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. InsyaAllah apabila kita bersyukur, maka nikmat Allah nanti akan ditambahkan untuk diri kita. Tidak perlu kita meminta, kalau kita bersyukur nanti akan ditambahkan oleh Allah. Tetapi syukur tadi tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan pemberian Allah tadi, digunakan untuk jalan yang benar. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik. Kita punya tangan, ya kita gunakan tangan kita untuk memegang sesuatu hal yang baik. Kita punya kaki, kita gunakan kaki kita untuk di jalan yang baik. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Sebab kalau kita menggunakan apa yang diberikan Allah ini di jalan yang diridhai Allah, itu adalah syukur yang sebenar-benarnya. Sama seperti ketika kita diberikan baju oleh ibu kita, ketika baju itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik, tentunya ya ibu kita akan senang memberikan kita baju dan akan memberikan baju yang baru lagi. Tetapi kalau kita diberikan baju dan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, berarti kita tidak menghargai dan tidak mensyukuri pemberian dari ibu kita, sehingga orang tua akan malas memberikan
baju untuk diri kita. Contoh ketika diberikan baju untuk kotor-kotoran, tidak dijaga kebersihannya, maka orang tua juga akan malas memberikan baju untuk diri kita. Nah, tapi kalau bajunya dijaga, maka insya Allah tidak kita meminta pun juga akan diberikan gitu, insya Allah. Dan untuk semua saudaraku, yang penting kita bersyukur lah, yang penting ya dengan cara menjaga itu tadi, insya Allah. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di tempat ini. Di tempat ini katanya begitu, ini menurut dari beberapa orang bahwa yang pemilik rumah ini adalah dukun begitu. Tapi bukan dukun yang baik ya. Kita sama sekali tidak mempermasalahkan dukun yang baik begitu. Tapi ini adalah dukun yang tidak baik begitu. Dukun yang baik ya tidak masalah begitu. Dukun itu bahasanya itu, kalau bahasa Indonesianya tabib begitu, itu tidak masalah gitu. Tapi ini dukun yang tidak baik, insya Allah kita akan temui dan akan kita tanyakan begitu. Kita nanti coba untuk ngobrol-ngobrol dulu gitu. Semoga saja bisa terjalin komunikasi yang baik lah begitu, intinya insya Allah. Mohon doanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini. Artinya apa ini? Iya. Orang praktek ini dengan Garwon. Kalau linggah tinggi. Alhamdulillah. Ini perlu apa? Ini mau. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya datang malam-malam ke sini. Ya, tujuan saya ke sini ingin silaturahmi gitu, pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan dan pengen tambah sedulur, tambah saudara kan begitu. Karena mencari saudara kan adalah kewajiban kita untuk menyambungkan persaudaraan gitu. Maka sebab itu ya datang ke sini begitu untuk menjalin silaturahmi dengan panjenengan. Harap nyantet sapa? Nanti Udah pesugihan. enggak, saya juga enggak. Nyantet terus ya. Kan menawarkan saya tadi untuk apa tadi? Santet, terus atau cari kesucian gitu. Tapi kan tadi kan saya sudah bilang dari awal kita ada datang bahwa saya datang ke sini niatnya satu untuk menjalin silaturahmi, menyambungkan persaudaraan itu. Tujuan saya bukan untuk santet, bukan untuk cari kesucian gitu. Karena saya sudah ada yang saya minta masalah ke kalian itu. Kalau saya yakin kalau orang Muslim itu sudah diberikan rezeki semuanya, seperti semua yang diciptakan itu sudah diberikan rezeki oleh yang diciptakan gitu. Terus kalau masalah sucihan
Kemudian saya sudah minta kepada yang maha suci, sudah minta kepada yang maha kaya, dan tentunya yang kita enggak saya sudah merasa cukup walaupun saya itu bukan kaya, bukan orang kaya. Apa Tapi bojomu sik kurang ayu? enggak, Rada ayu. enggak bahas enggak itu. Kalau saya, walaupun saya bukan orang kaya, tapi saya sudah merasa bahagia, anak istri saya sehat dan badan saya sehat. Ini kekayaan yang luar biasa yang saya punya, dan ini sudah lebih daripada cukup gitu saya gitu. Kalau kayak zaman tadi kan nawarkan pesugihan begitu Iya. ya, pesugihan orang kan kalau percaya sama gaib tentunya lebih percaya lagi kepada yang maha gaib, yaitu tentunya yang menciptakan kegaiban. Kalau percaya gaib tetapi tidak percaya kepada maha gaib itu kan lucu. Yang maha gaib tentunya adalah Allah. Jadi ya pesugihan saya ya dengan sedekah, dengan sholat, insya Allah itu adalah pesugihan saya gitu. Pesugihan yang paling utama ya dengan cara bersedekah, itu pesugihan yang utama. Itu sudah diajarkan di agama saya. Zaman agamanya apa sih sebenarnya? Kula kejawen. Oh, kami juga bagus. Kejawen itu bagus karena saya juga orang Jawa. Mulai ini yang Jawa. Dan ajaran kejawen itu tidak ada yang pesugihan itu tidak ada. Kejawen itu malah ilmu tua gitu, yang banyak yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo di situ, banyak di dalam kitab-kitab tua itu banyak gitu. Jadi apalagi kalau kejawen itu saya nggak yakin panjenengan kalau tahu tentang ilmu kejawen dengan sebenarnya terus sampean ngomongin tentang kejawen ini ya dengan bukan begitu. Ini mohon maaf sebelumnya nggih, mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Wong padha rene iki njaluk irnorno ilang. Sing njaluk pesugihan, sing njaluk nyandet kono. Njaluk tambah bojo. Njaluk sing judune kurang pas. Saya sembarang aku iso nglateni. Tak garape saiki. Itu apa pasti jadi atau cuman sampai ngawu-ngawu tok gitu? Jangan-jangan sampai cuman cari uang saja supaya orang-orang itu keluar uangnya. Apa sudah pasti orangnya itu berhasil? Pokok intine rene tak garap njaluke apa. Apa semuanya berhasil gitu? Hasil apa rane aku nggak paham. Intine wong njaluk rene tak njaluke apa, perkarane apa, tak garap. Sing penting aku le hasil. Nah itu suatu hal yang tidak benar gitu loh. Apalagi sampean mengatakan tentang pesugihan, tentang santet gitu. Itu sudah pasti sampean itu di jalan yang tidak benar gitu loh. Saya tidak masalah sih sebenarnya kalau tentang sampean mengatakan tadi apa dukun-dukun tentang sampean itu tidak masalah saya. Cuman masalahnya sampean ini merusak nama dukun itu sendiri. Apalagi sampean bisa nyantet, bisa pesugihan seperti itu sudah jalan yang benar. Perkumpulannya ya banyak. Oke, perkumpulannya. Berang lor, berang kidul, berang etan. Iya, makanya saya datang ke sini ini kan tujuannya ingin menyambungkan tali silaturahmi. Intinya ingin komunikasilah dengan panjenengan gitu loh. Apalagi saya dengar banyak sekali orang-orang yang minta pesugihan ke tempat sini, terus sampai nanti dari sini sampai antarkan ke gunung, sampai antarkan ke tempat untuk meminta pesugihan itu. Ya benar. Dan orangnya itu ya makanya itu saya datang ke sini juga bisa dengar. Nah orang-orang yang minta tolong ke panjenengan itu merasa bersalah begitu loh. Karena apa? Karena yang dicari nggak dapat tapi malah keluarganya sakit-sakitan begitu loh. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang mereka pada menyesal gitu loh. Jadi ngono kuwi ora jodoh. Sampai jangan asal ngomong begitu. Kalau seumpamanya di jalan yang baik, kalau nggak jodoh ya nggak apa-apa, sudah jelas jalannya baik, seenggak-enggaknya sudah beribadah. Lah ini sampai sudah jalurnya ke setan, terus kalian bilang nggak jodoh kok saya naik sampai lah, terus orang itu setelah sudah keimanannya melenceng, sudah jadi syirik, akidahnya rusak, terus malah sekarang
jadi keluarganya sakit-sakitan itu kan gimana gitu loh sama itu. Ngono kuwi apa ya salahku. Aku ya ora ngundang. Ya walaupun sama nggak ngundang loh, tapi apa yang sama lakukan itu salah gitu loh. Kok Terus- wong loro rene terus- tak ladeni njaluke apa? Dan terus sekarang kalau sekarangnya orang yang itu sekarang keluarganya pada sakit, itu terus gimana tanggung jawabnya sampean? Tanggung jawabnya sampean bagaimana? Ya kuwi wis dadi tanggung jawabnya kono. Aku njaluk Nggak bisa. Enggak bisa. Enggak njaluk bisa. sugih, njaluk ngene. Enggak bisa kan. Ini kan sampean yang nganterin orang-orang itu untuk ngelakuin perjanjian dengan setan. Iya, Nah terus orangnya itu sudah nggak dapat apa-apa malah jadi sakit. Keluarganya sakit. sarunge kan yo sak janji. Hmm. Apa-apane wis wani nanggung. Siap dah wani nanggung. Oke tak jak ngene. Perjanjian. Sebabnya sampean memberikan jalan yang salah. Ini sudah jelas. Sampean memberikan jalan yang salah. Ada orang minta petunjuk, terus sampean masukkan ke dalam jurang. Itu suatu hal yang salah. Sudah gitu, nah makanya itulah Kang, saya datang ke sini. Itu sebabnya apa? Sebabnya yang sampean arahkan itu ke jalan kesesatan. Itu merugikan orang lain gitu. Kalau sampean kemamanya ini sudah benar nih, jalannya lurus mamanya. Orangnya sampean kasih jalan yang lurus. Nah setelah itu orangnya entah sampai entah tidak itu saya nggak masalah. Kenapa? Karena jalannya sudah sesuai dengan jalan yang benar lah. Ini kalau sampean arahkan ke jalan yang nggak benar, ya sudah jalannya saja sudah nggak benar ya berarti sampean sudah salah gitu loh. Ini mohon maaf kalau mamanya orang menuju ke Jakarta. Nah setelah itu sampean berikan jalan yang benar. Entah orang itu sampai ke Jakarta atau tidak itu urusan orangnya lah. Tapi kan ini masalahnya beda. Sampean orang tanya untuk sampai ke Jakarta, sampean kasih jalan ke Banyuwangi. Sampean apa namanya salah ini yang ke sana nggak bakal sampai ke sana begitu Intinya tak masalahnya. hubungi. Ini sampean jalannya itu yang sampean tunjukkan itu salah gitu loh. Ya kalau semuanya orang minta kesembuhan semuanya atau orang minta pengen kaya, terus sampean ajarkan untuk bekerja, sampean ajarkan untuk sedekah. Ya itu jalan yang benar. Ya nggak pernah ada masalah dengan saya juga nggak akan apa namanya komentari panjenengan. Kalau orang itu kaya atau enggak itu sudah menjadi hak Allah, tapi jalannya untuk kaya sudah sampean ajarkan dengan benar. Nah ini orang pengen minta kaya malah sampean apa namanya jalurkan ke setan, ini sudah salah total. Dari jalannya itu memang sudah salah. Ya kalau jalan kita salah, ya tentu ini harus saya luruskan begitu. Itulah makanya saya datang ke sini gitu loh. Yang jadi komplainan saya itu jalannya sampean itu yang sampean tunjukkan ke orang-orang itu tidak benar. Makanya saya ingin komunikasi dengan panjenengan gitu. Kasihan loh, kasihan sekali loh orang-orang yang pengen hidupnya itu enak, pengen hidupnya itu ayam tentram, pengen hidupnya itu bahagia, malah sampean sengsarakan begitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya. Gitu. Atau ora Ndih. perjanjiannya ya wis ngono kuwi. Sampai tidak sesuai dengan omongan sampean tadi. Kalau sampean tadi saya tanya jalurnya sampean apa, ilmunya sampean apa, sampean jalurnya ilmu kejawen. Ilmu kejawen saya juga orang Jawa. Saya juga belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen. Di ilmu Jawa itu kan sudah diterangkan kalau sampean benar-benar tahu akan para nabi mati harus tahu. Tujuannya hidup kemana mau tahu. Terus yang jelas orang Jawa itu rasulnya yang dihidupkan. Dan sampean kalau bilang tamu-tamu sampean dari mana. Loh terus ketika orang-orang walaupun nggak sampean kenal datang dari mana-mana, rasulnya sampean kan ini sesama manusia, harus sampean bantu kan gitu. Malah bantunya kok ke jalur yang salah gitu loh maksud saya. Terus apalagi tadi sampean pertama kali saya kesini sebelum saya ngomong tadi malah sampean tadi ngomong tentang santet kan gitu masalahnya. Itu tambah opo lagi ilmu opo lagi itu ilmu opo gitu loh. Kok malah santet bareng gitu. Enak sing rene. Terus Dendam karo marotuane. ini lagi. Jaluk santet, jaluk disantet Ini tak garap. lagi. Jaknya perjanjian. Berarti Oke, ACC. wis buat saya itu sampean itu sama sekali tidak sesuai kalau omongan sampean tadi.
berarti sampean itu sebenarnya nggak ngerti tentang ilmu dakwah sampean itu. Sampean itu berarti bukan ilmu dakwah. Sampean ngomong orang yang tadi disakitin mertuanya terus pengen nyampe. Nah, kalau sampean tahu tentang ilmu rasul ya tidak begitu lah. Orang itu kalau semuanya dia disakiti, ilmu dakwah itu sama dengan ilmu gitu. Kalau orang disakiti, kalau semuanya dia itu tidak ganti menyakiti, nanti ada hikmahnya. Kayak semuanya nih, orang dikatakan bodoh, kalau semuanya dia nggak membalas dengan perkataan bodoh tadi, insya Allah yang mengatakan bodoh tadi akan jatuh ke dalam kehinaan karena mengatakan bodoh. Dan yang dikatakan bodoh tadi ketika dia tidak marah, dia tidak membalas, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Begitu loh. Terus kalau membalas bodoh dikatakan bodoh, maka orang itu apa bedanya dengan yang mengatakan bodoh? Dan sebenarnya panjenengan bisa menasihati orang itu bahwa ketika disakiti tadi itu adalah ujian untuk beliau itu supaya lebih dekat kepada Allah. Awakmu kok malah minteri aku. Mahmun di. Saya Blitar. Jenengmu sapa jeneng? Saya Samsudin. Kenapa? Saya Samsudin. Namun kalau tadi bilang santet, wis nama saya Samsudin. Kalau sampean tadi bilang bisa nyantet, kalau sampean merasa hebat benar, ayo santet saya. Intinya kamu harus jajal aku. Enggak, saya sama sekali enggak jajal dengan. Saya enggak jajal, enggak. Tetapi apa yang saya lakukan itu salah. Gitu. Awakmu ora percaya karo aku iso nyantet, iso nyang barang-barang iso tak garap. Saya itu percaya kepada yang gaib, tetapi saya lebih percaya kepada yang maha gaib. Kalau yang gaib cuma makhluk jin-jin yang sampean gunakan, setan-setan sampean gunakan, woi buat saya enggak masalah itu, sama sekali enggak saya takutkan itu. Ayo sekarang sampean buktikan kalau sampean bisa nyantet. Sampean butuh apa dari saya? Pengen disantet apa? Ayo, sampean punya ilmu apa yang paling tinggi, wes santet saya. Kok sombong men? Saya enggak sombong. Sombong sama orang yang salah seperti sampean itu suatu hal yang benar. Aku cek bisa nih kedatangan tamu kayak kowe. Ya makanya itu, saya datang ke sini ingin menyadarkan sampean apa yang sampean itu salah gitu loh. Sampean mau sadar apa enggak? Itu saja kan gitu. Intinya kowe nyadarne aku dikongkon sapa? Enggak ada yang menyuruh saya. Saya nuruti rasa saya. Gitu loh. Banyak orang yang datang ke sini itu ngerasa bersalah, akhirnya pengen tobat gitu loh. Apa awak mulai bayar? Saya enggak, uang saya sudah banyak. Jajal aku? Enggak. Uang saya sudah banyak. Makanya saya enggak butuh bayar-bayaran begitu. Kono dukun dia berang lon berang kidul berang etan barang. Enggak. Kenal aku. Iya, saya terus sampean terkenal lagi monggo kerso. Gini ya Kang ya, dengarkan ya Kang ya. Saya melihat panjenengan ini buat saya enggak benar, maka saya datang ke sini secara langsung, secara sendiri-sendiri, secara ya, saya datang ke sini nemuin panjenengan karena saya punya niat baik ke panjenengan supaya panjenengan itu baik. Enggak saya itu terus ngomong ke orang-orang supaya nanti sampean bisa penangkapannya salah. Ya, saya punya niat baik, maka saya lakukan dengan baik. Saya datang ke sini, saya gentle gitu loh. Saya datang ke sini nemuin panjenengan. Wis ngomong sapa lah aku. Banyak. Zamanku ning kene. Banyak yang ngomongin saya. Orang yang datang ke tempat saya juga ada. Gitu loh. Maksudnya awakmu yang dukun? Enggak, saya enggak dukun. Dukun itu kan kalau orangnya sudah dukun duduk tekun dan pikir gitu. Nah, saya aja masih suka kleyeng-kleyengin kok gitu loh. Gitu loh maksud saya. Dukun saya juga pengen jadi dukun, tapi dukun yang baik gitu loh. Intinya gini, orang-orang itu punya tolong kepanjenengan untuk ke jalan yang tadi itu. Ya kalau sampean gini, sampean ngarahkan ke jalan yang baik. Orang itu sholat, suruh zikir. Kalau semuanya orang itu nggak berhasil nggak masalah. Karena apa? Tujuannya sudah baik. Lah ini sampean alurkan malah untuk cari pesugihan yang saya bilang tadi. Ya orang jadi salah jalan, sudah imannya jadi nggak benar, sudah apa yang saya lakukan ini salah, tambah salah lagi gitu. Pasien gue ini rumah sakit itu orang balik ini. Ya buat apa kesini lagi? Buat apa? Sama sudah jelas-jelas nggak benar kok. Gitu loh. Makanya sekarang muridnya harus jajal aku. Ya makanya saya datang ke sini kan tadi saya sudah bilang. Yang pertama saya ingin silaturahmi ke panjenengan. Saya dengar dari orang-orang apa yang saya lakukan itu salah. Sebab itulah saya datang ke sini dengan baik-baik, berbicara langsung dengan panjenengan
Apa yang saya lakukan itu kan tadi sudah saya tanyakan. Saya kan langsung tabayun ke panjenengan. Ya. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan ke pasien, dan ternyata yang saya lakukan itu salah. Sampai tadi nawarin saya untuk nyantai untuk pesugihan sudah seperti salah. Nah, ketika saya tahu dengan mata kepala saya sendiri apa yang saya lakukan itu salah, maka saya memberikan nasihat ke panjenengan. Jangan lakukan yang seperti itu salah. Menyuruh orang untuk cari pesugihan, orang sakit hati untuk nyantai, itu jalan yang salah. Nah, jalannya ini harus dibenarkan, diluruskan karena salah. Nah, ketika saya punya niat yang baik, maka saya lakukan dengan cara yang baik ke panjenengan gitu loh. Aku sewengi iki mang ora enak pasien blas. Moro-moro enak pasien aku seneng awakmu rene. Tapi malah koyo ngene akhirnya. Iya, saya juga anggap aja lah saya pasien panjenengan begitu loh. Yo, ngomong yang baik-baik gitu loh. Makanya saya katakan jalan sama itu tadi tidak benar gitu loh. Ora bener kowe pengen perlu bukti apa piye lek ora bener dalanku? Bukti gimana maksudnya? Kowe tak santet apa piye? Lu malah marah, malah soda saat ini gimana toh? Kok malah marah? Mungkin malah Saya ceramah. ngomong baik-baik itu Aku iki ket mau ora enak tamu blas. Coba apa yang saya bicarakan ini diterima dengan hati ini panjenengan, dengan hati, jangan dengan nafsu. Nanti insya Allah sama ngerti apa yang saya bicarakan. Terima enak hati tapi lek enek keberhasilan nih moro rene nek ngomong ngono tok ae. Berarti harus ada uang gitu Mas Sampan. Yo, harus ada hasil gitu. Ya ini sih hasilnya ya saya ingin menyambung silaturahmi gitu. Ya sudah lah, dihentikan seperti itu. Ora iso aku lek ngene. Penggawean ku ya semeng ngene iki kan dhisik. Ya itu tadi loh, orang yang datang itu sampean arahkan ke jalan yang lurus gitu loh. Jalan yang belok. Yang belok aja sudah salah kok. Gitu loh. Ya kalau jalan yang lurus, kalau sampean ngasih jalan yang lurus, entah berhasil atau enggak, sampean yang pertama walaupun enggak berhasil, kalau jalan yang lurus sampean dapat pahala dari Allah. Yang kedua, sampean jelas orang tadi itu berhasil enggaknya memang hak yang berkaitan Allah, tapi sampean sudah jalan yang lurus. Nah kalau jalan yang belok, kalau enggak berhasil sampean ya dapat dosa, berhasil sampean dapat dosa, gitu loh. Gitu loh. Ngerti kan saya sampaikan ini, ngerti apa enggak? Ya. Kalau udah ngerti ya sudah, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Masalah melakukan ini salah kok. Ya terus rutinitasku ngene lah, piye nah Korban? Ya kita harus sudah tak omong sama kok. Bisa nek perjanjian enggak nyambung sama tidak ngomong ini. Tidak ngomong enggak nyambung sama ini. Terus saiki karepmu piye? Ya jalan-jalan yang bengkok tadi, yang sama arahkan ke yang bengkok, ke yang pesugihan, ke yang nyata, itu sudah dihentikan. Jalan ganti yang lurus. Kalau ada yang sakit, umpamanya dia sakit hati, ya disuruh untuk bersabar. Itu ujian dari Allah. Hatinya itu didem-dem, cuma dibong-bongi. Kalau ada orang yang ingin kaya, diajarin sedekah, diajarin untuk kerja, diajarin untuk beribadah, sholat subuh gitu loh. Ini kan pengennya instan. Di dunia ini nggak ada yang instan, nggak ada mau mie instan aja perlu untuk direbus kok, apalagi apa pengen kaya. Orang kita ini aja dari lahirnya sudah dimulai dari kita ini bisa nyemung rumah, murab, merangkang, bisa nih jalan-jalan aja harus tati-tati dulu baru bisa berlari kok. Kok orang mau instan? Nggak ada. Tapi itu jangan apa namanya umuk lah, masih harapan palsu ke orang-orang gitu loh. Suwi-suwi awakmu kok minter ya aku mana gini. Loh kan saya ngomong nggak diterima pakai hati toh. Saya ngomong kok gitu dah sama itu. Saya datang ke sini baik-baik, ngomongin ingut-ingutan aku awakmu. Ingut-ingutan. Ini sabar. Masa pegel aku ini. Sewengi ora oleh pasien blas. Sing sabar. Sing sabar. Tuku yo akeh ngene iki marang. Wis kalau mau butuh apa wis jalannya, jangan lupa jalannya yang lurus tadi, yang belok tadi ke yang lurus. Pasti rezeki nanti sama lancar. Pasti nanti rezeki sama lancar. Gitu loh. Terus saiki pengenmu piye? Jajal ilmuku apa piye? Enggak mau, saya enggak pengen jajal, tapi kalau sampai dikasih tahu dengan pelan enggak mau ya silahkan. Tapi perlu untuk saya jelaskan panjenengan. Kalau sampai nanti ngeluarin ilmu-ilmu sampai yang setan itu, terus nanti balik ke sampai sendiri, jangan nyesel ya. Sama kayak sampai nyenterin ke kaca itu. Jadi kalau sampai nanti balik ke sampai sendiri ya jangan salahkan sampai. Aku wis ora perlu ceramahmu. Apa pengen kowe tak santet ae kowe? Monggo wis sama nanti dikasih tahu enggak menurut ya monggo, tapi ini saya kasih tahu dulu ke panjenengan. Kalau sampai nanti yang terluka sendiri,
ya jangan salahkan Ojo saya. sombong dhisik, Nggak. awakmu ojo Saya nggak sombong dhisik sombong. lele. Ini saya kasih nasihat gitu loh. Ini monggo kesal sak mane jadi Ngenteng nih ilmuku. nggak ada yang ngajarin sampai nggak ada. Saya kan datangnya Ojo terlalu sombong. enggak, siapa yang sombong enggak gitu loh. Tenan kowe ojo terlalu sombong. Enggak, siapa yang sombong. Tak Berarti sandat apamu. Pengenmu tak sandat apamu. bos monggo kerso sak Tengmu, dodomu. gelem kudu panjenengan. Hmm? Sak gelem panjenengan. Kok sombong Wis, jenenge ilmu Samsudin sing- kok sombong ya. Sing paling tinggi ilmu santet mutokno wis gak masalah. Tenang kowe, wis ra pamitan karo keluargamu sih. Pamit ono karo keluargamu. Saya sudah pasrah ke Allah, mati pun saya sudah lillah billah. Buat saya kalau mati syahid itu loh. Nggak ada Emang masalah. rene karo sapa? Sendiri saya, kenapa? Kok kendel men rene dhewe nantang. Ya saya mati tidak apa-apa. Iya, Pamit ana sik teleponan bojomu. Wis duwe bojo apa urung? enggak perlu. Tuh katanya dukun, ya harus saya tahu no. Wis, monggo kersa sampean. Tapi jangan salahkan saya kalau panjenengan nanti bakal susah-susah sendiri, sakit-sakit sendiri. Saya sudah ingatkan itu. Kok sombong men kowe? Aja sombong ngono kuwi. Sombong itu orang yang dinasihati nggak mau menerima, itu loh orang yang sombong. Jalukmu koyo ngene iki. Kon bayine Samsudin. Nganggep ngajak kang bayine Samsudin. وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر في
في سائر الأسماء والصفات Sak nak ketemu Jen. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسير سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والجد وسير في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الجد وسير في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسير في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسير سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسير في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Sampai nusuk kuwi ngenai jantungnya sampai dhewe lho sing kelaran insyaallah. Kuwi lho ngrasakne disantet lorone ngono kuwi lho. Belum tempat apa ora sampean iki? Loro sampean dhewe lho. Tulungan aku. Muhammad wa ala Tandani sampean nusuk kuwi jantung malah kena jantunge sampean dhewe kuwi. Ngerti? Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri fi sirril asma'i wa syifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati wa sallam. Allah. Tarik nafas. Sebut Astaghfirullahaladzim. Ayo sebut. Astaghfirullahaladzim. Sabar. Cukup. Sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Bencana iki mboten usah lampahi ngaten-ngaten niku malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu gaib yang menyakiti, yang zalim, yang hitam dalam tubuh Allah. Muntah darah karena nusuk itu jantung, balik ke nusuk jantungnya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah
Bah, lagi bah. Tidak apa-apa insyaallah. Insyaallah besok semari tidak apa-apa. Insyaallah. Masyaallah Akbar. Insyaallah. Allah. Ampun tidak apa-apa. Insyaallah. Tidak apa-apa nggih, insyaallah nggih. Penting benar insyaallah tidak apa-apa insyaallah. Sakit toh disantet iku. Sakit toh. Makanya aja nyantet. Ya. Santet iku lara, makanya aja nyantet. Nggih. Sampean pun insyaallah beristighfar, wis dibalen yang ini ya. Insyaallah. Insyaallah pun boten mlampahi ngeten iki melih nggih. Yen ngapura ilmu hitam sampean pun kula buang. Nggih. Pun mlampahi ngeten iki malih. Ya. Insyaallah. Pun kula nyuwun ngapura. Mohon maaf nyuwun ngapura teman-teman jenengan. Saya sudah berbuat salah, mungkin perkataan saya tidak enak, saya mohon maaf. Tapi niat saya baik kepada jenengan nggih. Nyuwun ngapura. Saniki pun nggih. Mau syahadat, mau sholawat nggih. Insyaallah rezeki jenengan mungkin berlimpah ruah insyaallah nggih. Nggih, insyaallah. Nyuwun ngapura saja nggih. Insyaallah. Assalamualaikum. Untuk napa-napa insyaallah. Insyaallah masih diberikan kesempatan untuk bertobat insyaallah nggih. Insyaallah. Semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya tipu santet. Jangan pernah takut hanya kepada Allah, dan selalu isi hati kita, diri kita dengan zikirullah, untuk selalu mengingat kepada Allah. Insyaallah diri kita nanti akan selamat dunia dan akhirat. Saya aku yakin kalau panjenengan pengen kaya, ya harus bekerja dan disertai yang terutama dengan sedekah dan sholat malam, terutama sholat subuhnya harus berjamaah dan sedekah subuh seikhlasnya insyaallah. Ini sudah menjadi pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Ketika seseorang ingin dapat jagung yang 1 truk banyak, tentu dia harus mau membuang atau menanam jagung tersebut, sehingga nanti jagung yang 1 genggam ini bisa menjadi beberapa karung insyaallah, dengan cara menyedekahkan atau memberikan ke bumi, nanti tumbuh. Dan begitu juga dengan harta insyaallah. Kalau kita ingin dapat yang banyak, ya harus bersedekah insyaallah. Itu sudah menjadi ilmu ataupun pertanda ataupun apapun yang kita lihat di dunia ini adalah guru bagi orang-orang yang mau berpikir begitu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, kalau panjenengan pengen kaya ya bersedekah, jangan melakukan pesugihan atau apa, itu nggak ada di dunia ini yang instan, nggak ada. Yang namanya uang gaib, yang namanya penggandaan uang, itu semua nggak ada, tidak ada, itu tidak pernah ada begitu. Dan untuk semua saudara-saudaraku, jangan sampai hati kita dikotori dengan harapan-harapan yang palsu sehingga nanti hidup kita sengsara. Jadi kalau pengen hidupnya bahagia, ya kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pertama sholatnya, yang kedua sholawatnya, dan yang ketiga ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku. Semoga kita semuanya dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk dan dari godaan-godaan yang menyesatkan diri kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.